Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nindya Galuh Kartikawati ingin menunjukkan kepada Anda sekalian bagaimana cara membuat proyek 3D ataupun AR dari Assembler Studio. Saya akan share ya. Nah, di sini dipersilakan untuk membuka Assembler Studio dari Chrome Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini kita klik register jika memang Bapak Ibu belum punya akun ya. Ya, mendaftar seperti biasa, memasukkan nama lengkap, alamat email, username yang digunakan, password, dan konfirmasi password seperti itu. Nah, karena saya sudah punya, maka saya akan sign in langsung. Ya, ini adalah akun saya. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi adalah Assembler Studio yang buat Bapak Ibu untuk register, atau jika memang sudah punya account-nya tinggal sign in. Nah, ketika sign in, Bapak dan Ibu akan masuk ke tempat seperti ini ya, akan ditunjukkan seperti ini. Nah, untuk membuatnya Bapak dan Ibu masuknya ke sini. Try now juga nggak apa-apa, karena di sini akan ke studio.assemblerworld.com seperti itu. Nah, di sini akan ada project dan ada AR marker. Kita akan klik di yang project ya, ini AR marker seperti ini bentuknya. Kita tidak membuat AR marker, kita membuat project. Nah, di sini ada project yang pernah saya buat menggunakan Assembler Edu ataupun Assembler Studio. Yang percobaan 1 ini saya buat menggunakan handphone. Ya, yang tugas 2 ini saya buat juga menggunakan handphone. Tugas 3 saya buat menggunakan Assembler Studio Web seperti itu. studio.assemblerworld.com. Nah, di sini kita akan klik plus. Nah, maka akan tampak marker area. Sama seperti di handphone. Bentuknya adalah persegi dengan kotak-kotak ukuran tertentu, bagian depannya juga sudah ditentukan, dan ini juga bisa diputar-putar seperti itu. Nah, di bagian kiri, di sini ada save. Ya, gambar seperti disket artinya save. Kemudian ada juga kotak, ya, ini ketika didekatkan seperti ini adalah 3D object. Kemudian ini adalah image untuk memasukkan gambar 2 dimensi, teks untuk memasukkan teks, dan video untuk memasukkan video, seperti itu. Di bagian bawah ada setting, di bagian kanan atas ada publish, dan di sebelahnya ada gambar seperti mata, itu untuk melihat bagaimana pekerjaan kita, seperti itu. Bagaimana hasil pekerjaan kita. Baik, di sini ada di bagian ini ya ada 2. Nah, itu adalah yang pertama, yang bagian atas itu adalah itu untuk custom AR marker. Sementara yang bagian bawah itu untuk mengganti warna. Nah, ketika diklik warnanya akan berubah seperti itu. Kemudian yang ini ya, ketika Bapak dan Ibu ingin menambahkan scene, maksudnya halamannya nggak cuma 1, Bapak dan Ibu dapat mengklik plus. Nah, di sini ada scene 2, ini scene 1, scene 2, scene 3, dan berikutnya. Bagaimana cara menghapusnya kalau ternyata scene-nya kebanyakan? Tinggal diklik saja, kemudian remove. Klik lagi yang mau dihapus, kemudian remove, seperti itu. Oke, baik. Kita mulai ya, dengan memasukkan gambar 3 dimensi. Mungkin kita ke karakter saja. Female business. Oke, di sini ada 3 warna yang bisa Bapak Ibu lihat. Ada warna merah, biru, dan hijau. Ya, warna merah itu untuk menggeser objek ke kiri dan ke kanan. Seperti itu, menggeser objek ke kiri dan ke kanan. Ya, sementara warna biru ini semuanya, ya, warna merah, hijau, dan biru semuanya ada di bagian move, ya, untuk menggeser objek. Sementara kalau kita klik warna biru, maka, ini warna hijau, maaf. Warna hijau, maka dia akan ke
atas dan ke bawah, seperti itu. Berarti kita besarkan dulu sedikit. Nah, ini kita yang klik warna hijau, maka dia akan ke atas dan ke bawah, seperti itu. Itu kalau hijau. Jadi kalau merah akan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau biru dia akan ke, birunya saja ya yang diklik. Nih. Nah, kita harus putar-putar supaya dapat angle yang pas. Nah, dia akan ke belakang, ke depan, seperti itu. Bagaimana untuk membesarkan? Karena mungkin ini terlalu kecil, maka kita akan memakai scale di sini. Dibesarkan itu artinya ditarik keluar. Nah, seperti ini. Maka dia akan menjadi besar, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, karena ini terlalu ke bawah menembus marker area, maka ini akan saya pindahkan ke atas. Saya harapkan dia berdiri persis di, ya, seperti ini. Nah, oke. Ya, persis belum ya? Coba kita cek. Oh, dia masih kurang ke atas. Kita naikkan sedikit. Oke, kita cek. Oke. Nah, kita lihat dari atas. Di mana letaknya? Oh, dia pas di tengah-tengah. Mau pas di tengah-tengah? Boleh, nggak apa-apa. Mau digeser ke kiri, ke kanan? Silahkan. Ya. Ini saya mau geser ke sedikit. Nah, dimundurkan sedikit. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, tadi fungsinya move adalah untuk memindah atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, rotate itu adalah untuk merotasi. Jika kita klik yang biru, maka dia akan tuh seperti itu. Terputar di bagian biru ya, di bagian biru saja. Kalau kita klik yang bagian luar, maka dia akan, nah, terputarnya semuanya seperti itu. Kita berdirikan dia. Nah, kita nggak akan putar. Scale tadi ya untuk membesarkan atau mengecilkan. Ya udah, anggap itu guru. Oke, kita coba masukkan ini aja ya, Erlenmeyer Flash sebagai background-nya. Kita anggap dia adalah guru kimia seperti saya, seperti itu, bukan seorang businesswoman. Kita hadapkan ke depan dulu, kita putar, cari posisi yang pas. Oke. Nah, karena ini ingin saya jadikan background, maka ini saya naikkan ke atas. Saya mundurkan ke belakang. Saya akan besarkan. Oke, sudah terlihat besar. Nah, ini kalau dilihat dari atas. Dan saya mungkin akan rotate supaya dia terlihat eye-catching ya. Maaf. Bukan yang ini yang diputar. Yang kuningnya ini. Iya. Tuh. Nah, seperti ini. Ya, kalau kelihatan dari depan adalah seperti ini. Nah, sepertinya dia kurang geser ke kanan ke kiri. Kita klik yang merah. Dia akan tampak seperti ini. Nah, misalkan habis dari sini, ternyata kita mau memasukkan 3D dari, anggaplah, karena dia akhirnya kita jadikan guru kimia, maka kita coba masukkan chemical element. Oke, kita coba masukkan tembaga mungkin ya. Nah, ini kan masih terlalu kecil, mungkin bisa tembaganya kita besarkan sedikit. Kemudian tembaganya ini kita ke ataskan.
Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini. Gitu. Coba lihat dari atas. Oke, tembaganya ini kurang mundur, mundurkan sedikit. Ya, kita lihat lagi. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Misalnya di sini kita mau kasih informasi tentang tembaga. Ya, kita mau kasih informasi tentang tembaga, maka di sini ada more. Kita klik, terus kita on tab. Ya, on tab di sini kita bisa switch scene tadi, misalkan di sini kita mau jelaskan tembaga itu di scene 2, kita bisa tambah scene atau open URL. Jadi kita bisa juga open URL. Nah, kita masukkan dulu, kita cari tahu dulu tentang tembaga gitu. Misalnya di sini kita cari tahu tembaga. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini tentang tembaga. Oke, jadi kita copy alamatnya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Maka nanti ketika diklik, ya, nanti informasi tentang tembaga itu akan masuk. Gitu. Mari kita coba lihat. Nah, ini gurunya ceritanya di kelas, background kelasnya adalah Erlenmeyer yang miring, terus menceritakan tentang CU. Gitu. CU-nya harusnya bisa diklik. Nah, ketika CU-nya diklik, dia akan keluar secara otomatis. Linknya, ya karena tadi yang kita masukkan adalah URL, seperti itu. Oke, baik. Kita close. Kita balik lagi ke sini. Nah, ketika kita ingin memasukkan teks, maka kita klik teks, ya, 3D, kita misalkan kasih chemistry class gitu ya. Nah, ini jenis hurufnya bisa diganti-ganti. Termasuk warnanya juga bisa diganti-ganti, seperti itu. Misalkan kita pakai warna keempat, ini misalkan place. Nah, tulisannya di bawah, kalau misalkan kurang besar, kita besarkan terlebih dahulu. Kita besarkan chemistry class. Kalau ternyata posisinya nggak pas, kita pindahkan. Nah, ini kan di bawah dia. Nah, kita pindahkan ke atas misalnya. Seperti ini. Oh, ternyata warnanya kurang terang misalnya. Kita ubah warnanya sepertinya kalau sudah jadi ternyata nih di sebelah sini ya. Nah, ini warnanya bisa digantinya di sebelah sini. Misalkan kurang terang atau kurang gelap. Nah, ini kita bisa ubah warnanya. Apply. Nah, seperti itu. Ternyata ini dianggapnya kurang besar. Ya, scale kita besarkan. Kalau membesarkan ditarik keluar. Kalau mengecilkan ditarik ke dalam, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Oke, kita misalkan tadi di sini kita masukkan ya. Ini yang tadi. Coba kita masukkan yang ini. More. On tab.
Terus ternyata bukan open URL tapi switch scene ya. Switch scene. Go to scene 2. Seperti itu. Nah, di scene 2 nanti ada deskripsinya gitu. Coba kita mainkan ya. Ini pasti ada 2 scene. Oke, kita cek play. Nah, di sini bisa dilihat ya Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada scene 1. Kemudian kalau misalkan ini diklik, nah, di sini akan berubah jadi scene 2. Seperti itu. Ya, karena tadi kita on tab-nya switch scene. Oke. Nah, bagaimana jika kita ingin memasukkan video ke dalamnya? Nah, berarti kita harus cari dulu link video di YouTube. Videonya harus dari YouTube. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu punya video dan mau dimasukkan ke Assembler, boleh, bisa. Tapi link itu harus, video itu harus dimasukkan ke YouTube terlebih dahulu. Gitu. Jadi misalkan kita cari tentang Hopper ya, karena CI ternyata, karena kita sedang mencoba menjelaskan tentang CI. Kita cari yang Indonesia, logam tembaga. Oke. Nah, logam tembaga biasanya digunakan untuk electroplating, seperti itu. Nah, kita coba klik yang ini. Good news for those who underline while reading. Did you ever struggle reading on the web as you can't underline or annotate? Oke. Nah, kita copy linknya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Misalkan ini video, langsung saja kita kopikan ke sini. Ya, jangan lupa klik autoplay dan looping, yang artinya nanti ketika kita buka langsung bisa dimainkan videonya, seperti itu. Play. Nah, ini videonya sama, ya, dia bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ya, saya akan membesarkan videonya. Oke, di sini. Kemudian videonya akan saya pindahkan ke belakang sedikit. Nah, berarti yang birunya diklik. Oke, taruh ke belakang. Nah, digeser ke kanan sedikit. Ya, digeser ke atas sedikit. Oke, kita lihat ya. Kalau dari depan penampakannya seperti ini. Oke. Kita coba mainkan ya. Apakah video ini bisa dilihat atau dimainkan ketika dia di-play dalam bentuk 3D atau AR. Seperti itu. Karena ada beberapa video yang ternyata dapat dari YouTube, kita masukkan. Ternyata ketika dimasukkan ke studio itu tidak terlihat ketika sudah dimainkan nantinya. Jadi jangan paksakan diri untuk memuat video yang tidak bisa terlihat di AR atau di 3D-nya nanti. Jadi kita coba dulu, dilihat dulu apakah bisa kelihatan atau tidak, seperti itu. Nah, video saya ternyata nggak ada suaranya, tidak bisa dimainkan. Nah, berarti kita harus mengganti videonya. Tidak bisa video yang ini, seperti itu. More, delete. Gitu ya. Jadi kita harus cari video yang memang bisa diputar.
kita harus coba-coba. Oke, kita anggap yang ini saja. Kita ambil yang electroplating, yang prosesnya saja. Oke, kita coba lagi. Misalkan kita klik lagi autoplay dan loopingnya place. Nah, kita besarkan lagi misalnya. Oke, enter. Oke, kita move ya, digeser ke atas. Oke, terus kita lihat dari samping. Nah, dia kurang ke belakang, kita belakangkan. Tuh. Ini juga kurang ke belakang, saja. Oke. Sekarang kita lihat dari depan, gimana kelihatannya? Oke. Geser ya. Geser ke kanan gitu. Oke, ini. Nah, silahkan dilihat lagi. Bisa nggak ya? Jalan nggak ya videonya? Ya, ternyata videonya jalan ya. Ya, jalan seperti yang dilihat. Videonya sudah Selamat jalan. datang, selamat pergi. Videonya isinya penjelasan tentang electroplating menggunakan tembaga, seperti itu. Nah, objek 3D sudah dimasukkan, gambar 2 dimensi sudah dimasukkan, dijadikan background, dijadikan latar. Teks sudah dimasukkan, video sudah dimasukkan, seperti itu. Nah, informasi sudah dimasukkan. Nah, sekarang bagaimana caranya menyimpan atau mempublish gitu ya. Kalau simpan tinggal klik save. Nah, kita tinggal namai di sini. Kebetulan di sini saya sedang mengerjakan tugas, maka namanya projectnya saya kirim sebagai, saya namai sebagai tugas 4. Save. Atau misalkan ternyata di save sudah selesai dan ingin dipublish, boleh publish. Oke, kasih deskripsinya. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa meletakkan cover di sini. Bisa upload pakai foto sendiri atau bisa capture. Di sini saya mau capture, gitu. Jadi di sini capture-nya, ya nanti project saya akan seperti ini penampakannya, itu. Nah, publish. Kategori, oh ya, kategorinya jangan lupa diisi education, anggap. Submit, publish. Nah, ketika sudah terpublish seperti ini, maka di sini kita akan dapat web player link. Itu web player link bisa di-copy, terus bisa dipastekan di mana saja gitu ya. Jadi saya paste dulu di sini. Nah, itu dia. Nah, ini adalah
link Assembler Studio web buatan saya yang tugas 4, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Cukup mudah bukan penggunaan Assembler Studio-nya? Nah, dari sini kita bisa mengembangkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan 3D atau AR yang bisa merangsang anak-anak untuk belajar dengan lebih menyenangkan, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.